Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Lintas Banyumas Sepekan minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda. Hari ini edisi Minggu 17 Juli 2022. Serangkaian berita terpilih selama sepekan akan kami sajikan selama 1 jam ke depan. Pemirsa, PT Air Minum Banjarmasin akan menaikkan tarif air ledeng 10% untuk semua kategori pelanggan pada akhir tahun 2022. Ini ditempuh untuk memperbaiki kondisi cash flow perusahaan yang baru saja berubah menjadi perseroan terbatas milik Pemko Banjarmasin. Sementara itu, Ketua Komisi 2 beserta anggotanya belum sepakat menyetujui kenaikan tarif air ledeng 10%, namun harus dilakukan beberapa tahapan termasuk sosialisasi tentang rencana kenaikan kepada masyarakat sebelum ditetapkan menjadi sebuah keputusan. PT Air Minum Banjarmasin bakal mengambil kebijakan menaikkan tarif air minum untuk semua kategori pelanggan pada akhir tahun 2022 ini. Direktur Utama PT Air Minum Banjarmasin Insinyur Yuda Ahmadi menyatakan, langkah menaikkan tarif air minum untuk semua kategori pelanggan ditempuh guna memperbaiki kondisi cash flow perusahaan yang baru saja berubah menjadi perseroan terbatas milik Pemkot Banjarmasin. Kenaikan itu sendiri menurutnya untuk memperbaiki layanan air ke pelanggan. Ini disampaikannya usai rapat dengan Komisi 2 DPRD Banjarmasin beberapa waktu lalu. Ya, memang sudah saatnya kita harus melakukan itu karena kita melihat kondisi kita juga sudah semakin menurun layanan kita. Kita juga harus mencari upaya bagaimana mendapatkan apa yang kita tingkatkan. Salah satunya kita mencoba mengusulkan itu penyesuaian itu. Cuman tadi Dewan disarankan kita harus konsultasi publik juga. Yuda membeberkan kenaikan tarif air minum telah sesuai dengan SK Gubernur Kalsel nomor 188-0660-kum-2021 tentang penetapan besaran tarif atas dan bawah air minum di Kalsel tahun 2022. Ada yang namanya tarif atas dan tarif bawah agar tidak memberatkan masyarakat. Meskipun telah mengeluarkan wacana kenaikan tarif air minum, Yuda mengakui harus menempuh sejumlah tahapan, antara lain sosialisasi dengan semua lapisan masyarakat di Banjarmasin. Hal ini disampaikan kepada DPRD dan diminta sosialisasi terlebih dahulu ke masyarakat sebelum menaikkan tarif air minum tersebut. Bortasiah, Banjar TV. Terpisah, Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin Awan Subarkah mengaku DPRD Banjarmasin tidak serta-merta merestui rencana kenaikan tarif air minum di Banjarmasin dalam waktu dekat. Pihaknya belum sepakat tarif air minum naik, namun harus melalui tahapan termasuk sosialisasi terlebih dahulu. Ini disampaikannya usai audensi Komisi 2 DPRD dengan PT Air Minum Banjarmasin. Politisi PKS Banjarmasin itu meminta PT Air Minum Banjarmasin untuk melakukan sosialisasi tentang rencana kenaikan ini kepada masyarakat sebelum ditetapkan menjadi sebuah keputusan. Antara pihak PTM dengan Komisi 2 memang belum ada kata sepakat ya. Artinya sampai sejauh ini belum ada kata sepakat terkait dengan adanya rencana kenaikan tarif air minum ini. Dan karena memang kita belum ada kata sepakat, ya, Komisi 2 belum ada kata sepakat dengan rencana itu, dan kami memberikan saran, ya, Komisi 2 memberikan saran kepada pihak PT AM untuk melakukan sosialisasi lebih dulu kepada masyarakat, ya, baik dengan stakeholder, ya, dalam forum uji publik, maupun sosialisasi langsung kepada masyarakat di tingkat terbawah, yaitu dengan para ketua RT di setiap kelurahan. Nah, dari sana tentunya kami mengharapkan pihak PDAM akan mendapatkan feedback juga dari masyarakat bawah, ya, bagaimana kondisi di lapangan, ya. Sehingga dengan adanya masukan nanti sosialisasi dilakukan, masukan dari bawah seperti apa, itu menjadi bahan bagi PTM untuk tindak lanjut dari rencana kebijakan yang sudah disampaikan tadi. Karena itu dalam waktu dekat
Pihaknya kembali akan menggelar audiensi dengan pihak PT Air Minum Banjarmasin serta pihak terkait termasuk masyarakat. Risna, Banjar TV. Selanjutnya ditutupnya stasiun pengisian bahan bakar nelayan SPBN di lokasi pelelangan ikan di Kabupaten Tanah Bumbu berdampak terhadap para nelayan yang kesulitan mendapatkan solar bersubsidi dan memaksa sejumlah nelayan harus membeli solar keluar daerah Kalimantan Selatan. Penutupan stasiun pengisian bahan bakar nelayan SPBN oleh Pol Airut di tempat pelelangan ikan tak jauh dari Pelabuhan Perikanan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, ternyata berdampak terhadap sejumlah penjaring ikan yang kesulitan mendapatkan solar bersubsidi. Penutupan itu dilakukan lantaran adanya salah satu oknum yang kedapatan menjual solar bersubsidi di atas harga eceran tertinggi, yakni Rp6.250 per liter, padahal normalnya hanya di harga Rp5.150 per liter. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi, mengapresiasi kesigapan Ditpol Airut Kalimantan Selatan yang telah memberikan efek jera terhadap oknum karena melakukan tindak kejahatan penyalahgunaan solar bersubsidi. Namun demikian, lantaran penutupan ini juga berdampak terhadap kebutuhan bahan bakar nelayan, maka harapnya SPBN diaktifkan kembali agar keperluan nelayan tetap terpenuhi. Apalagi bahan bakar solar sangat dibutuhkan masyarakat di pesisir Tanah Bumbu yang mayoritas mata pencahariannya adalah nelayan. Hemat kami, saya selaku anggota DPR itu sangat mendukung tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polda Kalimantan Selatan. Akan tetapi saya juga meminta dan memohon kepada jajaran pihak Polda Kalsel agar ketika kasus hukum ini berjalan tetapi tidak menutup pendistribusian solar kepada masyarakat nelayan pesisir kami yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu ini. Karena yang seperti berbulan-bulan kita hadapi ternyata memang nelayan kita banyak yang tidak melaut. Karena sehingga berimbas kepada naiknya harga ikan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kalimantan Selatan, bahkan Kalimantan Tengah dan Barat. Nah, ini sangat kita sayang sekali. Mudah-mudahan dalam waktu yang kesempatan berbahagia ini, keinginan daripada warga masyarakat, terus itu juga penggeliat perikanan pelabuhan di Pelabuhan Perikanan Batu Licin ini itu mendapatkan perhatian dari pihak Polda agar segera membuka keran ini ketika sudah P21. Saya tadi ada dapat informasi sudah silahkan dijalankan, tapi SPBU tetap dioperasikan sebagaimana mestinya. Sementara itu, Kepala Pelabuhan Perikanan Batu Licin Ahmad Sarwani menyebut dengan ditutupnya SPBN oleh Pol Airut Polda Kalsel memaksa sejumlah nelayan harus membeli solar ke luar daerah Kalimantan Selatan. Harapan saya memang dari pihak yang berwenang ya dalam hal ini, misalnya dari kepolisian ini akan memberi angin segar lah, dalam artian akan terus menindaklanjuti atau segera bahwa SPBN yang ada di Pelabuhan Perikanan Batu Licin ini diberikan lagi untuk berjalan dengan dukungan dari Pertamina tentunya. Karena bagaimanapun kasihan nelayan ya. Nelayan harus membeli solar atau bahan bakar, harus keluar daripada Pelabuhan Perikanan Batu Licin bahkan sampai ke Kalimantan Timur dengan harga yang ya bisa tinggi gitu. Dan itu imbasnya adalah tambat labu ataupun bongkar muat di pelabuhan kita juga. Dengan sendirinya produksi hasil tangkapan atau ikan yang didaratkan, kemudian berimbas juga pada harga dan aktivitas mereka pun akan menurun. Harapannya SPBN bisa kembali dioperasikan agar pemenuhan solar bersubsidi bagi nelayan kembali berjalan normal. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, Pemkab Banjarmasin menargetkan pemasangan 400 tapping box sebagai salah satu upaya dongkrak pendapatan asli daerah yang nantinya dipasang di sejumlah objek pajak. Sementara itu, pemasangan alat tapping box tersebut berfungsi untuk merekam data transaksi penjualan yang kena pajak 10% dan merupakan salah satu wujud keterbukaan pemerintah dalam mengelola pajak daerah. Pemkab Banjarmasin terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah PAD, salah satunya adalah melalui pemasangan tapping box di sejumlah objek pajak.
yang mana sebelumnya sudah 400 unit tapping box di tahun 2022 dan rencananya tahun 2023 akan segera ditambah lagi sebanyak 400 unit. Ini disampaikan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina usai menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2023 pada rapat paripurna tingkat 1 DPRD Kota Banjarmasin kepada wartawan beberapa waktu lalu. Wali Kota Ibnu Sina menjelaskan penambahan sebanyak 400 unit tapping box tersebut dengan menjalin kerjasama dengan pihak perbankan yaitu Bank Kalsel. Sudah kerjasama dengan pihak perbankan, khususnya dari Bank Kalsel. Dari 400 tapping box yang sudah ada, itu hasil evaluasi dari Korsubka KPK harus dimaksimalkan. Nah, kemudian tahun ini juga karena target kita untuk pendapatan asli daerah, sekaligus juga program pemulihan ekonomi, ada penambahan 400 unit lagi untuk tapping box 2022 sampai 2023. Orang nomor 1 di jajaran Pemko Banjarmasin ini mengemukakan optimisnya mulai program ini sebagai bentuk upaya peningkatan PAD akan mampu dimaksimalkan 20 hingga 30%. Upaya peningkatan PAD ini sesuai hal evaluasi dan arahan Badan Pemeriksa Keuangan BPK yang meminta agar pemasangan tapping box dimaksimalkan. Murtasiyah, Banjar TV. Sementara itu, Ibnu Sina menyebutkan PAD tahun 2022 ini ditargetkan 400 miliar dan melalui penambahan tapping box pada tahun 2023, diharapkan target PAD Kota Banjarmasin naik sekitar 500 miliar. Jelaskan pemasangan alat tapping box tersebut berfungsi untuk merekam data transaksi penjualan yang kena pajak 10%. Selain itu, pemasangan tapping box merupakan salah satu wujud keterbukaan pemerintah dalam mengelola pajak daerah. Tak hanya itu, melalui pemasangan alat perekam data transaksi itu, pengusaha juga dapat lebih terbuka terkait kewajiban membayar pajak. Dan saya yakin dan percaya kalau itu bisa maksimal, peningkatan PAD kita bisa di angka 20-30% dari PAD sekarang. PAD kita kan hampir 500 miliar. 2022 di angka 400-an. Tapi kalau dengan penambahan itu, saya yakin mudah-mudahan bisa. Wali Kota Ibnu Sina menjelaskan alat ini akan memantau transaksi pada setiap objek pajak seperti hotel, restoran, serta parkir yang secara langsung terkoneksi dengan Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin. Dikarenakan saling terkoneksi, maka transaksi di setiap objek pajak atau lokasi tempat usaha akan mudah terpantau secara akurat dan kemungkinan penyelewengan pajak dari pengusaha juga dapat diantisipasi. Rista, Banjar TV. Pemirsa, Banjarmasin menjadi salah satu dari 16 kabupaten kota di Indonesia yang mendapat kesempatan berlangsungnya Apresiasi Kreasi Indonesia 2022. Sebuah program pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kapasitas dan pameran kepada para pelaku ekonomi kreatif yang dikunjungi langsung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Usai mengunjungi pameran AKI 2022, Sandiaga Uno juga memberikan sebuah mesin jahit untuk salah seorang pemuda yang merupakan ex-narapidana dan sekarang menjadi salah satu seorang pelaku UMKM. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno didampingi Gubernur Kalsel Sahbiri Nur, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina bersama Forkopimda meninjau Apresiasi Kreasi Indonesia atau AKI 2022 yang berlangsung pada 11 hingga 13 Juli di pusat perbelanjaan terbesar di Kota Seribu Sungai. Ada 20 booth yang ditinjau Sandi dalam program unggulan pengembangan ekraf melalui peningkatan kapasitas dan pameran kepada para pelaku ekonomi kreatif pada subsektor kuliner, kriya, fashion, aplikasi, film, dan musik. Menparekraf memuji Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin yang memiliki potensi ekonomi kreatif yang luar biasa. Di sini ia melihat kebangkitan UMKM, banyak wilayah yang akan menopang transisi ekonomi ekstrak menuju ekonomi kreatif energi baru terbarukan. Dan kegiatan ekonomi secara transformatif akan menciptakan lapangan kerja baru 1,1 juta tahun ini di pariwisata dan ekonomi kreatif
Bahkan 2024 bisa hadirkan 4,4 juta lapangan kerja baru. Kita ingin produk UMKM ekonomi kreatif kita bisa menopang ekonomi di Kalimantan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mulai bisa membantu kembalinya ekonomi kita segera bangkit, sekaligus juga ikut menopang ekonomi ekstraktif. Ekonomi kreatif kita menyumbang 20 juta lapangan kerja baru dan 1.270 triliun menempatkan posisi Indonesia nomor 3 besar dunia. Setelah Amerika dengan Hollywood, Korea dengan K-pop dan drakor, sekarang Indonesia ada di posisi ketiga besar dunia. Menparekraf sebagai super mentor AKI 2022 yang memiliki 30.000 karyawan menekankan prinsip yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha dengan menerapkan inovasi, kolaborasi, adaptasi, dan digitalisasi. Ia meyakini hal tersebut menjadi bagian dari pengusaha dan peserta AKI. Apresiasi Kreasi Indonesia 2022 terdiri dari 2 agenda utama, bootcamp atau peningkatan kapasitas dan pameran, yaitu menampilkan dan transaksi jual beli produk kreatif, dengan jarak waktu pelaksanaan sekitar 1 bulan. Nantinya salah satu finalis per kota akan berkesempatan untuk memiliki pengalaman pameran nasional di Pekan Puncak AKI 2022. Eko Anggoro, Banjar TV. Didampingi perwakilan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mendatangi salah satu pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM yakni Rumah Kreatif dan Pintar yang berada di Kota Banjarmasin Selasa siang kemarin. Kedatangan Sandiaga Uno ke pelaku UMKM yang menampung pekerja selain warga sekitar, kawan-kawan disabilitas, juga menampung anak dan remaja bermasalah hukum ini, ingin menyerahkan secara langsung bantuan sebuah mesin jahit untuk salah seorang pemuda yang merupakan ex-narapidana dan sekarang menjadi salah seorang pelaku UMKM. Ditemui di tempat terpisah, dengan bantuan mesin jahit untuk sepatu ini, Sandiaga Uno berharap hasil produksi dapat menembus pasar ekspor dan para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM untuk dapat bangkit di tengah pandemi. Mudah-mudahan bisa belajar dari kesalahan ini, dan saya terima kasih Rumah Kreatif dan Pintar. Mudah-mudahan nanti Pak Gubernur, Pak Wali, Pak Kapolresta bisa melihat sosok-sosok seperti Suratman ini dan Mas Arifin yang mencoba memberikan solusi terhadap permasalahan sosial kita. Keadaan ekonomi sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Banyak yang juga terjerembab kasus hukum, satu dan lain hal. Dan menurut saya ini yang harus kita angkat, generasi muda ke depan, supaya suatu saat kita punya Gracia Poli lainnya dari seluruh Indonesia. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Selanjutnya, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno meninjau program pelatihan Santri Digitalpreneur Indonesia 2022 di Pondok Pesantren Darul Hijrah Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Pelatihan ini diharapkan menciptakan konten kreator dari kalangan santri. Sementara itu, peserta pelatihan Santri Digitalpreneur menyambut baik kegiatan yang diprakarsai Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif ini dalam mencetak generasi santri digital serta memiliki akhlakul karimah. Santri Digitalpreneur Indonesia tahun 2022, Santri Digital untuk Indonesia Bangkit, digelar di Pondok Pesantren Darul Hijrah yang diikuti oleh perwakilan santri dari Pondok Pesantren se-Kalimantan Selatan. Kegiatan ini menjadi wadah bagi santri untuk meningkatkan kapasitas dan skill melalui pelatihan-pelatihan yang terukur dan tepat sasaran. Para peserta mengaku senang bisa mengikuti kegiatan ini dalam menambah pengetahuan dan dapat ditularkan kepada santri-santri lainnya. Santri-santri ini diberikan ilmu pengetahuan tentang mencetak konten-konten digital, dan ini adalah lingkup dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memastikan santri yang berakhlakul karimah ini juga bisa mampu menghasilkan animasi baik 2 dimensi atau 3 dimensi dan juga podcast yang bisa menjadi referensi
sarana dakwah, tapi juga menjadi sarana promosi produk-produk ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh pondok-pondok pesantren. Kalau bantuannya Pak untuk hari ini Kita memberikan beberapa pelatihan, pendampingan, dan juga ada bantuan langsung kepada pondok pesantren. Namun tadi kita sangat tersentuh ya, ada adik kita Devina yang bisa menembus terbaik dari lomba seprovinsi yang akan menuju tingkat nasional. Seorang al-muallim, tapi beliau juga adalah seorang pedagang pebisnis ulum. Nabi SAW diajarkan berdagang karena dalam perdagangan ada bicara yang manis. Tidak mungkin orang mau beli kalau bicara kita tidak manis. Begitupun juga dengan berdakwah. Dalam perdagangan ada kejujuran, dalam perdagangan ada tabligh, dalam perdagangan juga ada siddiq, ada fatonah di dalamnya, dan itu semua sudah disampaikan oleh Mas Menteri tadi. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita benar-benar menjadi seorang yang insya Allah mengikuti baginda Nabi SAW. Dan terima kasih banyak kepada Pak Menteri sudah menyentuh santri, karena selama ini santri kurang tersentuh. Namun hari ini kita melihat santri sudah tersentuh, dan insya Allah ini menjadi opening. Mudah-mudahan santri-santri selanjutnya lebih hebat daripada santri-santri sebelumnya. Pelatihan Digitalpreneur Indonesia 2022 di Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan selama 4 hari, dari tanggal 12 Juli hingga 15 Juli 2022, dengan diikuti sebanyak 50 peserta dari 10 pesantren se-Kalimantan Selatan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Setibanya di Pondok Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Martapura, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno disambut dengan kesenian Sinoman Hadrah. Kedatangan Menparekraf ke Ponpes yang dipimpin oleh Kiai Haji Zarkasi Habsyi tersebut guna meninjau program pelatihan santri Digitalpreneur Indonesia 2022 yang dirancang untuk melatih para santri menciptakan konten ekonomi kreatif, ekonomi digital dalam bentuk animasi dan podcast maupun juga konten digital. Harapannya para santri ini bisa membuat konten Islami yang bisa memberikan inspirasi serta menciptakan produk ekonomi kreatif yang memiliki nilai tambah sehingga bisa membuka peluang usaha dan kerja, mempromosikan produk Ponpes wisata religi maupun edukasi. Saya selama menyantri di Pondok Modern An-Najah, saya memang terbiasa untuk mendokumentasi dari kelas 1 SMA. Sejak itu saya tertarik untuk mengikuti santri Digitalpreneur. Harapannya dari pelatihan ini semoga kedepannya saya sebagai santri bisa membawa pulang ilmu yang dipelajari di sini untuk bisa diajarkan kembali ke teman-teman di pondok agar bukan cuma saya yang bisa berdakwah melalui media digital, media internet, juga teman-teman yang lain bisa ikut berdakwah melalui digital, memperkenalkan Islam, memperkenalkan pesantren melalui dunia digital. Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga Uno didampingi jajaran Ponpes Darul Hijrah meresmikan Wisma Darul Hijrah bangunan 2 lantai dengan 72 lantai sebagai bentuk ekonomi berdikari. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa sinergi Ormas bersama Polri dan pemerintah ciptakan keamanan di masyarakat. Tetaplah bersama kami.